Oke, selamat malam Sobat Subi. Ya, di kesempatan malam hari ini yang pastinya cuacanya juga cerah, nggak hujan ya. Kita berjumpa lagi di sesi webinar Jumat 4 Maret 2022 ini yang pastinya dengan topik dan juga narasumber yang pastinya bermanfaat dan luar biasa banget ya teman-teman ya. Dan narasumber luar biasa kita pada malam hari ini, beliau adalah Ibu Rina Lintang Kejora. Selamat malam Ibu Rina. Malam Mbak Ika. Oke, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah baik. Ini first time kita ketemu ya Bu ya? Ya. Tapi sekali di sini. Oke, jadi teman-teman, Ibu Rina ini adalah seorang owner dari Lintang Kejora Souvenir dan Gift dari Kota Solo, Jawa Tengah. Kegiatan sehari-hari usaha di bidang pengadaan souvenir, tas, dan juga mengisi acara pelatihan handicraft. Nah, Bu Rina, boleh diperkenalkan dulu profil dari Kejora Kreativa kepada kita semua, Bu? Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam Mbak Ika. Perkenalkan saya ini Bu Rina dari Solo. Ya, owner dari Lintang Kejora Souvenir dan Gift. Ini kalau matiin sudah berjalan mulai diri itu tahun 2015. Usaha saya yang saya geluti ini bergerak di bidang souvenir, terutama untuk pemanfaatan kain perca, pemanfaatan kain dari pernak-pernik sampai pembuatan tas dan dompet untuk souvenir. Itu baiknya untuk profil dari Kejora Kreativa. Kami juga mengajarkan pelatihan-pelatihan handicraft, tapi masih offline. Tapi insya Allah nanti bisa online ya, maksudnya secara online nanti bisa kita bikin untuk kelas-kelas online. Itu Mbak Ika. Sejauh offline ya Bu? Gimana Mbak Ika? Ya, jadi sejauh ini masih offline. Sementara ya, offline untuk yang workshop. Oke. Keren banget nih. Ya, insya Allah nanti kita mau programkan untuk yang online. Jadi untuk pelatihan handicraft secara online mungkin nanti bisa kita segerakan. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Semoga lekas di itu ya Bu, disegerakan ya Bu, dan dipermudah semua urusannya. Amin. Siap. Oke. Dari Kejora Kreativa yang luar biasa banget ya. Oke. Selanjutnya. Ya, oke. Selanjutnya teman-teman. Untuk kain perca tentu sudah tidak asing lagi ya bagi masyarakat Indonesia. Kain perca ini dapat dibuat dari bahan apapun karena kain perca ini terdiri dari sisa penggunaan kain pakaian yang tidak digunakan. Untuk pabrik pakaian atau konveksi, kain perca adalah jenis limbah yang perlu dibuang. Jumlah yang besar membuat pabrik sulit memprosesnya. Namun bagi sebagian orang, kain perca adalah barang ekonomi keuntungan yang besar. Kain perca dapat digunakan lagi untuk berbagai kerajinan tangan seperti sarung bantal, telapak meja, penutup kulkas, benda sehari-hari, dan lain-lain. Kain perca sendiri adalah kain yang terbuat dari potongan kain besar. Kain perca dibuat dari hasil sisa potongan kain besar. Bahan kain perca dapat dibuat dari apa saja tergantung pada kain besar dari mana ia dibuat. Nah, itu adalah segelintir ya tentang kain perca. Nah, malam hari ini kita akan sharing-sharing, kita akan ngobrol-ngobrol seputar mengembangkan kreativitas dengan kain perca yang pastinya bakal menarik dan juga bermanfaat banget bagi kita semua ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman tetap stay tune terus sampai akhir karena pastinya akan bermanfaat banget. Terus kalau teman-teman nih ya yang ada pertanyaan nanti bisa langsung diajukan saja, bisa ditulis, bisa diketik di kolom chatnya ya teman-teman ya. Nanti akan saya bantu bacakan. Nanti disampaikan ke Ibu Rina. Oke,
Langsung saja ya Bu ya, kita akan sharing-sharingnya untuk berbagi ilmunya. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ika waktunya. Teman-teman nih saya mau sharing tentang pemanfaatan limbah ya sebenarnya. Limbah itu kan sebenarnya banyak sekali. Di sekitar kita itu banyak sekali limbah. Misalnya limbah dari kertas, limbah dari kain, limbah dari minyak, paralon atau barang-barang bekas lainnya. Itu kan di sekitar kita banyak sekali. Cuma bagaimana kita punya kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita. Dulu waktu pertama itu kan hobi saya memang bikin pernak-pernik. Dan saya lihat itu ini Mbak, yang dibilang Mbak Eka tadi benar ya, bahwa untuk limbah kain atau perca, yaitu sisa kain yang sudah tidak terpakai itu kan banyak sekali sebenarnya. Dulu itu saya sampai ini istilahnya banyak sekali mengumpulkan dari para penjahit. Dari para penjahit sekitar saya itu kan banyak sekali sampah itu dibuang untuk kain-kain yang sudah sisa ya, dari potongan kain konveksi seperti itu. Kemudian saya manfaatkan, saya bikin pernak-pernik yang dari kecil-kecil. Kalau mungkin bagi orang umum, orang lain itu kain yang kecil-kecil memang nggak ada manfaatnya. Tapi bagi kita para crafter ya, terutama ya yang suka bikin-bikin pernak-pernik, itu benar-benar kita kumpulkan, kita jadikan sesuatu yang lebih punya nilai lebih dari barang yang sudah tidak terpakai dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, di situ kan akhirnya saya kumpulkan itu sampah-sampah kain sampai numpuk gitu. Saya pilah-pilah dulu kayak gitu kan. Kita pilah-pilah dulu mana yang sesuai per kainnya, jenis-jenis kainnya yang bisa kita manfaatkan untuk bikin pernak-pernik seperti gantungan kunci atau bikin dompet-dompet koin kecil, sampai bikin coaster atau bikin sarung bantal seperti itu, tas untuk istilahnya untuk aksesoris tas kayak gitu. Itu mungkin bisa kita pilah-pilah dulu. Oh ini untuk ini dari kain yang dari penjahit atau dari konveksi, kita kumpulkan, kita pilah-pilah, kita bersihkan, kita rapikan, dan itu menjadi barang yang punya nilai jual tinggi setelah kita olah dengan baik. Sebenarnya untuk semua limbah apapun, kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, pasti mempunyai nilai jual atau nilai produk yang lebih baik. Kalau orang lain mungkin dibuang, kalau kita sayang kan jadi jadi uang seperti itu. Nah itu kalau untuk sharing dari saya seperti itu. Untuk pemanfaatan kain-kain perca, kalau di Lintang Kejora itu sekarang sudah menjadi sesuatu usaha, suatu bisnis yang bisa dikembangkan. Seperti saya mungkin bisa kasih contoh. Untuk kain-kain kain-kain yang sisa-sisa seperti ini, potongan-potongan kain yang istilahnya orang lain sudah dibuang, ini kemudian saya kumpulkan, kemudian saya bersihkan, dirapikan, kemudian kita potong-potong, saya bisa jadi gantungan kunci seperti ini, kemudian bisa jadi ini ya, ini adalah konektor masker yang mungkin sekarang lagi dibutuhkan ya sama teman-teman, kemudian bisa jadi masker. Ini adalah potongan-potongan kain dari konveksi. Ini dari sisa-sisa kain jemputan seperti ini yang kecil-kecil, saya bikin masker, kemudian konektor juga. Kemudian bisa juga dibikin ini kayak gini ya Bu. Ini dompet. Ini dari kain-kain perca yang kecil-kecil, kita modifikasi demikian rupa, kita bentuk-bentuk jadi dompet yang sangat cantik seperti ini. Atau mungkin kayak Mbak Ika bilang tadi, dibikin sarung bantal. Saya juga bikin sarung bantal seperti ini. Jadi untuk aplikasinya sarung bantal, jadi lebih cantik ini. Nah ini dari kain-kain perca yang sebenarnya sudah menjadi sampah kalau bagi orang lain, tapi bagi kita para crafter itu bisa punya nilai jual. Sarung bantal jadi punya nilai jual lebih tinggi dibanding tidak ada aplikasinya, seperti itu.
Jadi buat teman-teman semua, sebenarnya untuk mengolah sampah, terutama di sini saya sampah kain atau sampah perca ya. Kalau ini kita bikin coaster kecil-kecil seperti ini, bisa jadi coaster. Saya bikin cempal-cempal juga seperti ini. Ini dari sisa kain. Jadi sebenarnya bagaimana kreativitas kita mengolah kain itu, yang kecil-kecil itu kita padu-padankan, bagaimana memadupadankan warna, memadukan bentuk dan sebagainya, itu bisa demikian cantik, bisa punya nilai jual gitu. Jadi untuk teman-teman semua, apa ya istilahnya, kalau ini terutama untuk penggemar perca ya, penggemar perca dan suka jahit menjahit, itu mungkin bisa memanfaatkan kain-kain yang ada seperti itu. Dulu saya nggak bisa menjahit dan nggak ini, cuma saya punya ini hobi bikin pernak-pernik yang ini pakai tangan kayak gitu, itu kita bikinin itu di YouTube kan mungkin bisa banyak sekali. Kalau bisa mau apa ya istilahnya referensi mau bikin apa untuk kain perca itu kan banyak sekali. Tergantung dari niat kita. Oh, daripada nganggur ya Bapak Ibu-ibu semua, ini bisa kita jual dari ini. Nanti kita packing, udah jadi bentuk, kita packing dompet-dompet yang cantik, kemudian sarung bantal, ini dompet koin, ini dari sisa kain batik yang sudah tidak terpakai. Nah, itu bisa menjadi sumber penghasilan kita. Itu Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Mbak Ika mungkin? Oke, sejauh ini sih Bu. Oke, jadi tadi kan Ibu kan itu ya berawal dari hobi bikin pernak-pernik ya. Apakah itu yang memotivasi Ibu akhirnya sampai sekarang membuat ini kerajinan dari kain perca Bu? Pertama itu Mbak, saya cuma melihat ini, tetangga-tetangga saya kan banyak penjahit, itu kan kainnya ternyata dibuang itu yang sisa-sisa itu. Kali itu sayang banget kalau saya lihat itu, saya bilang buat apa dibuang Mbak, nanti nggak buat apa, nggak bisa diapa-apain, kecil-kecil. Saya kayaknya ya nggak kecil-kecil banget gitu, cuma akhirnya saya minta boleh nggak diminta dari itu. Kemudian saya bikin-bikin apa ya, dulu itu bikin gantungan kunci, sampai sekarang saya bikin sendal juga kayak gitu itu, dan ternyata menghasilkan gitu. Jadinya keterusan Mbak, jadi bisnis souvenir kayak gitu. Sebenarnya apapun kalau kita konsisten dan fokus bisa jadi ini apa ya pekerjaan kita, penghasilan kita. Padahal itu kan dari barang-barang yang juga nggak, kayak ini kayak sudah nggak kepake kan istilahnya seperti itu. Iya betul. Berarti jadi bisa dibilang ini nggak sih Bu, dari hobi menjadi uang, from hobby to money. Ya itu dulu. Ya dari hobi jadi hoki itu Mbak. Oke. Cuma kan kita ini memanfaatkan ini ya limbah kain, daripada nggak dipakai, mungkin pasti ada lah limbah kain, atau dari ini mungkin baju-baju kita yang sudah nggak kepakai kita bisa permak istilahnya ya kayak gitu, kita potong-potong atau gimana tuh. Keren banget. Nah ini kan cuma ini kita bikin seperti ini, sarung bantalnya jadi cantik. Dan ini saya bikin sendal juga. Ini saya kalau dekat saya bikin pelatihan juga untuk pembikinan sendal-sendal batik, box batik kayak gitu. Ini dari kain-kain sisa-sisa konveksi. Mungkin ini teman-teman yang lain bisa terinspirasi atau memang sudah punya usaha souvenir atau usaha jahit menjahit, mungkin bisa dikembangkan untuk pemanfaatan kain percanya, jangan dibuang, sayang. Kalau saya sayang untuk membuang kain yang kecil-kecil itu Mbak. Hai.
Ini mau dilanjut atau kita itu dulu Bu? Gambar dulu, kita share untuk gambar-gambarnya. Monggo silahkan di-share gambarnya. Tim Subi minta tolong untuk dibantu untuk share gambar-gambarnya. Terima kasih. Baik ya Bu ya. Di sini hobi seru sama saya deh. Sambil menunggu ini kita share ada yang mau sharing apapun lalu belajar istilahnya. Sudah kelihatan. Oke teman-teman, kalau barangkali nih ada yang mau ditanyakan seputar bagaimana cara pembuatannya ataupun yang lainnya, bisa langsung ini aja ya, diketik di kolom komentar sambil kita lihat ya gambar-gambarnya. Itu berarti keseharian di sana ya Bu ya? Putus-putus. Ini sepertinya koneksi dari Mbak Rina sedikit terganggu jadi keluar sendiri ya. Oke, kita sambil tunggu Mbak Rina ya teman-teman ya. Suaranya Kak Rina nggak terdengar Kak. Iya, ini sepertinya di tempatnya Bu Rina itu jaringannya agak kurang ini ya, stabil. Jadi kita tunggu nanti Bu Rina kembali lagi aja ya, Neng Andayani. Kita sambil lihat-lihat nih ya, contoh dari hasil kain perca buatannya Ibu Rina. Oke.
Oke, teman-teman, itu adalah contoh-contoh hasil dari kain perca. Dari yang tadi Bu Rina termotivasi karena sayang ya, sisa-sisa kainnya itu dibuang, itu sayang banget, makanya beliau mengelola menjadi kain perca yang bermanfaat ya. Oke, ini ternyata Bu Rina memang ada kendala dan akan mencoba untuk masuk lagi. Kita sambil tunggu ya teman-teman ya. Halo, baik Kak. Halo Bu. Ya, maaf ada kendala sedikit tadi. Oke, nggak apa-apa. Ini ya, itu waktu ini kalau ada Sabtu Kreatif bersama Lintang Kejora itu kalau Sabtu kita mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu dan remaja putri di sekitar. Untuk ini pembuatan kain perca untuk buat apa ya? Gantungan kunci. Ada yang kita bikin bros-bros kayak gitu, aksesoris, kalung dan sebagainya. Halo Mbak Ika. Tes? Iya. Ada ya suara saya? Ada. Mungkin ada yang ditanyakan atau mau ada sharing dari teman-teman atau silakan. Ya, barangkali teman-teman juga di sini ada yang ini ya Bu ya, mengolah dari kain perca ya Bu ya. Oke, Bu Rina, biasanya sampai memerlukan waktu berapa hari sih untuk menyelesaikan satu produk ataupun berapa lama waktunya? Cepet Mbak, kalau misalnya bikin dompet kayak gini bisa, kalau sudah dipotong sih sebenarnya 1/4 jam. Kalau belum dipotong ya motong dulu itu ya setengah jam lah satu dompet. Tapi yang susah itu sebenarnya kalau yang ini pas kayak gini ini lebih susah, lebih lama maksudnya, karena ini harus sesuai. Motongnya kan kecil-kecil, nyambungnya kecil-kecil itu lebih lama. Yang paling gampang tuh bikin konektor masker atau bikin masker itu cepet. Dan kalau bikin aplikasi seperti ini, sebenarnya kalau waktu-waktu luang ini dibikin aplikasinya dulu, nanti tinggal tempel, mau ditempelkan di tas bisa atau ditempelkan di sarung bantal seperti ini bisa. Kalau jadi ini bunga untuk home decor ini kan dari kain-kain perca, bisa untuk hiasan rumah. Kemudian yang ini yang tadi yaitu namanya teknik suspenso. Teknik suspenso ini dari potongan kain batik atau kain apapun yang kita potong-potong sesuai bentuknya. Misalnya ada bunga, ada daun, kemudian kita kasih apa ya, kayak mika seperti itu. Kayak sini. Ini dari potongan kain perca. Kemudian bunga-bunga tulip seperti ini bisa untuk hiasan rumah. Jadi nanti dari sisa kain dari konveksi, sisa kain baju ini kemarin itu. Jadi kecil-kecil saya bikin bunga seperti ini, bisa untuk hiasan. Mungkin bisa teman-teman bisa
terinspirasi, bisa pengen buat apa gitu dari kain perca yang ada di sekitar yang nggak kepake itu bisa kita potong-potong, bisa kita bikin dompet atau bisa bikin bunga yang bisa kita jual. Nah, kalau nggak kita jual, kita pakai sendiri. Nanti kalau ada teman yang lihat, pasti kan kadang suka, ingin pesen. Betul. Jadi awal mulanya dipakai kita sendiri dulu ya, Bu? Iya, dulu saya pakai sendiri. Terus ada yang pengen kayak gitu. Tapi saya ini kok Mbak, saya coba karena saya pengen niatnya ini buat penghasilan, karena saya coba di-share kayak gitu, di-share aja. Nanti bikin kayak gini, nanti lucu banget, mau dong kayak gitu. Bikin dompet, mau dong, seperti itu. Untuk aplikasi-aplikasi. Ukurannya juga macam-macam ya, Bu ya? Ya macam-macam, tergantung. Kalau pemanfaatan kain perca itu sebenarnya tergantung besar kecilnya kain ya Mbak. Ini saya padukan sama kain goni dari kain batik. Ini udah saya kasih label seperti ini, bisa dijual. Nah, ini kan Bu. Yang bikin dompet-dompet kecil seperti ini. Dompet koin. Jadi punya nilai lebih, nilai jual. Jadi di rumah pun dari limbah-limbah yang ada bisa jadi penghasilan dan jadi usaha kita kalau kita tekuni atau kita fokus ya, kalau istilahnya konsisten di bidang ini. Itu Mbak Ika. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini Bu. Jadi untuk semua kain-kain sisa itu disebut kain perca ya Bu? Atau mungkin ada ciri-ciri khasnya kalau untuk kain perca sendiri? Kalau saya yang menurut saya itu kain yang potongan ya, istilahnya sisa dari konveksi atau sisa dari saya sudah nggak dipakai, terbuang sedikit, atau kan ada yang agak gede, ada yang potongannya kecil-kecil, itu bagi saya itu perca. Jadi untuk perca yang ukurannya agak lebar mungkin bisa dibikin tas yang gede atau bisa dibikin sendal kayak gitu. Untuk potongan perca yang kecil-kecil kayak gitu, itu bisa bikin aksesoris atau gantungan kunci. Halo Bu Rina? Apakah koneksi lagi? Oke teman-teman, ini kayaknya di tempatnya Ibu Rina terkendala lagi ya koneksinya. Kita sambil tunggu lagi nanti. Oh iya betul, koneksinya ini kurang stabil di tempat Bu Rina. Oke, teman-teman sambil menunggu Bu Rina join lagi ya, datang lagi, masuk lagi. Silahkan nih kalau teman-teman punya pertanyaan seputar bagaimana cara mengolah kain perca sehingga menjadi karya-karya atau menjadi produk-produk yang menguntungkan. Iya betul. Jadi tadi kayak dari Bu Rina itu bukan hobi menjadi uang ya, tapi hobi menjadi hoki. Oke, silakan buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan saja di kolom chat, atau mau ada yang di sharing atau mau sharing-sharing nih, barangkali dari
Oke, ini Bu Rina sudah gabung lagi ya. Suara saya kedengeran ya, saya sudah ngomong banyak. Ternyata ini Bu. wifi-nya drop terus. Gitu. Iya. Padahal saya udah ngomong banyak banget. Jadi istilahnya untuk kain-kain itu, kalau kain perca itu kan ukurannya beda-beda. Makanya kalau saya dari awal, kalau saya itu saya pilah-pilah, yang agak gede saya sendiriin, yang kecil-kecil sendiri, karena fungsinya nanti bisa beda-beda. Kalau untuk yang gede-gede kan nanti bisa dibikin tas yang gede, atau nanti bisa dibikin sendal kayak gitu. Kalau yang kecil-kecil bisa untuk aksesoris, bros-bros kecil, atau gantungan-gantungan kunci, pernak-pernik, tempat jarum pentul kayak gitu. Oke, jadi harus ini dulu ya Bu ya, harus dipisah-pisahkan dulu ya, nggak bisa langsung diolah kayak gitu ya? Kak, enggak sih, kalau yang awal-awal seperti saya bilang tadi, nggak apa-apa langsung diolah aja. Nanti kalau itu nanti instingnya masuk keluar sendiri kok Mbak. Istilahnya ada kain apa, coba kita bikin dompet. Oh ternyata bagus, oh ternyata kurang menarik ya kalau dibikin dompet ini kalau kainnya kayak gini. Jadi ini cocoknya nih bikin bros nih kayak gini, kayak gitu. Jadi nanti Oke, kita sudah ada pertanyaan. Kalau nggak punya konfesi. Oke, sebentar ya Neng ya. Kita nanti Neng Fei ya. Ya. Jadi tunggu Bu Rina dulu ya. Nanti kalau Bu Rina sudah join lagi, kita akan tanyakan ya. Ternyata ini wifi di tempatnya Bu Rina itu sedang drop ya, bolak-balik. Jadi harus itu apa namanya, keluar masuk. Ditunggu dulu ya. Oke, kita sudah dapat pertanyaan nih. Kalau teman-teman yang lain mau bertanya, silahkan banget ya. Atau mau sharing-sharing nih, barangkali dari teman-teman juga ada. Oh iya, keluar lagi. Oke, jadi barangkali dari teman-teman juga ada nih usaha-usaha di bidang kain perca ya. Siapa tahu bisa di-sharingkan. Kita itu ya, collab dengan Bu Rina. Kalau mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan juga boleh banget, silakan. Bisa langsung diketik saja di kolom chat ya teman-teman ya. halo Mbak Ika. Halo. Maaf, yang terakhir kedengeran nggak ya? Tadi terakhir baru sampai itu sih Bu. Jadi kalau mau langsung diolah boleh diolah. Kayak gitu. Apakah down lagi ini wifi-nya Ibu Rina? Oke, ini kayaknya Bu Rina harus keluar lagi ya, gara-gara koneksinya kurang stabil. Maaf banget ya teman-teman ya. Jadi terputus-putus, tapi semoga nanti membaik.
Oke, teman-teman kita sambil nunggu Bu Rina ya buat Sobat Subi. Ya, jadi buat Sobat Subi yang cari produk-produk pecah belah ya, yang pastinya cantik-cantik, yang pastinya kualitasnya oke di sini. Oh, ini Bu Rina sudah gabung lagi. Halo Bu. Ya. Oh iya, oke. Maaf Mbak Ika, tadi sampai mana ya? Tadi saya ngobrolnya. Ternyata ini. Iya, koneksinya kurang stabil ya. Jadi yang terakhir itu nggak perlu dipilah-pilah dulu untuk yang pemula. Jadi semua kain apapun sebenarnya bisa dipakai. Cuma pemakaian untuk kain itu kan ada yang kain perca. Bagi saya itu kain perca itu kan sesuatu kain yang sudah istilahnya udah sisa dari konveksi atau sisa kain yang sudah nggak dipakai. Ada yang gede, ada yang kecil seperti itu. Kalau yang gede mungkin bisa kita manfaatin untuk produk-produk yang gede atau yang kayak tas, kayak dompet, kayak sendal kayak gitu. Tapi yang kecil-kecil mungkin bisa kita pakai untuk kayak gantungan kunci atau gantungan tas atau dompet-dompet koin seperti ini. Gitu kan, atau home decor seperti ini, seperti itu untuk kain-kain yang kecil-kecil. Jadi istilahnya semua kain bisa dimanfaatkan. Itu Mbak Ika. Kedengeran ya Mbak Ika? Maaf. Iya, kedengeran. Ya. Oke. Kalau kain perca sendiri itu biasanya memerlukan yang namanya pewarnaan lagi atau enggak sih Bu untuk kain? Enggak, kalau pewarnaan enggak ya. Sebenarnya kalau saya pilih sebenarnya kan kain perca itu sebenarnya kain yang kain baru kan Mbak. Misalnya bukan kain bekas istilahnya gitu ya. Tapi memang sisa kain yang misalnya untuk baju atau untuk apa yang sisa kecil-kecil. Jadi itu memang bisa dipakai dan masih bersih. Kalau saya cuma ini syaratnya memang kainnya masih bersih dan bisa dipakai. Jadi nggak perlu pewarna lagi enggak sih. Tapi ada juga yang ini istilahnya kayak ekoprint kayak gitu kan Mbak. Bisa untuk kain-kain yang seperti itu atau dicelup lagi di pewarna ada juga, tapi saya jarang sih karena untuk pemilihan kain saya kebanyakan kan kain-kain batik, sisa-sisa batik, kain-kain sisa-sisa ini. Kalau ini kan kain katun biasa gitu, jadi nggak perlu diwarna, sudah bagus. Bagaimana kita mengcombine aja untuk warna dan pemilihan kainnya lah. Kalau kain brokat juga bisa dimanfaatkan, kain brokat. Semua bisa. Itu Mbak Ika. Iya, teman-teman. Ini ada pertanyaan nih Bu. Monggo. Bu Rina keluar. Iya. Pertanyaan dari Neng Fei. Halo Kak, kain percanya dapat dari mana Kak kalau nggak punya konveksi? Oh, kain kalau saya biasanya dari mungkin di tetangga sekitar mungkin ada penjahit ya. Pasti kan ada penjahit tuh Mbak, diminta aja sebenarnya itu kan ada kain sisa-sisa kecil-kecil dari kalau menjahit baju itu kan ada sisa. Saya dulu dari situ, dari penjahit tetangga itu, karena saya taunya ada kain perca itu di situ. Itu mereka itu dibuang loh kalau untuk para penjahit itu kainnya nggak dipakai. Kadang seneng banget kalau kita ambil kayak gitu. Berarti memang nggak berawal dari konveksi langsung ya Mbak ya? Ya Bu maksudnya, aduh. Enggak, penjahit rumahan itu banyak sekali kainnya. Penjahit rumahan kalau yang awal-awal. Cuma sekarang kan kalau memang sudah berkembang, biasanya kalau saya kan memang mencari perca ya. Jadi saya cari untuk konveksi yang lebih gede atau kan ada juga di online untuk ya yang jual kain perca juga ada. Kalau saya pengen kain perca yang seperti apa, kayak batik Bali dan sebagainya, itu kalau batik Bali seperti, nah ini kan batik Bali ini. Ini saya ke pabriknya. Jadi ke pabriknya batik
itu saya kalau di Solo banyak ya batik seperti ini. Ini sisa-sisa. Jadi ini dari apa ya istilahnya kain-kain yang dipakai untuk sampel tapi sudah nggak dipakai. Jadi mereka dibuang kadang untuk lap, untuk itu kan saya sayang sekali. Ini saya minta. Nih. Bisa jadi apa itu? Nih. Ini kain batik Bali ini dari sisa istilahnya sampahnya pabrik nggak dipakai itu berkarung-karung kalau mau nyari. Tapi kalau untuk yang mau yang biasa dulu ya awal-awal mungkin dari penjahit atau ini banyak itu kain sisanya mereka pasti dibuang itu bisa dipakai. Nah ini dari penjahit ini yang ini kayak gini. Ini dari penjahit rumahan yang apa itu yang sudah nggak dipakai kayaknya saya minta. Yang ini kayak gini dari konektor ini dari apa itu penjahit daster. Dari penjahit daster ini ada kain-kain sisa bisa dibikin masker. Apa itu konektor masker bisa dijual ya. Kita packing seperti ini, packing bisa dijual karena lagi banyak banget ya Bu diminati ya konektor masker sekarang banyak bisa dibikin. Oke. Jadi itu ya Nang Fei ya bisa didapat dari penjahit yang ada di lingkungan rumah atau penjahit rumahan, bisa juga di online ya Bu Rina ya. Ada donor juga banyak sekali yang jual. Nah, kayak gini kan bisa dibikin bunga seperti ini. Oh ini bisa ya, gimana Mbak Ika? Daun dan bunganya itu dari kain perca juga ya? Iya. Ini kain yang udah nggak dipakai nih. Kita bikin seperti ini. Ini kan yang satuan. Kalau yang tadi kan yang ini kan udah tak. Nih, ini kan yang gede nih. Kalau tangkainya dari apa, Bu? Ini saya pakai tusuk sate, Mbak. Oh, ya oke. Tapi jadi manis kan ya, Mbak Ika ya? Itu cantik banget loh, Bu. Kayak asli. Tuh kan, jadi tulip kayak gini, cantik banget. Ini bisa buat kado kalau kita packing pakai atau apa itu kayak buket, dibikin buket gitu kan bagus juga. Kalau lagi tren. Iya. Bisa buat souvenir atau kado teman-temannya dari sisa-sisa kain yang nggak dipakai. Di tangan kita nanti bisa jadi ini punya nilai jual tinggi. Ada yang mau bertanya lagi silahkan. Iya buat kalau mau sharing-sharing juga boleh ya Bu Rina ya? Gimana? Kalau mau sharing-sharing nih, barangkali teman-teman juga ada nih yang sudah mulai boleh. Kain perca. Boleh sekali. Senang saya, berarti ada temennya. Bisa saya juga belajar, saling belajar. Iya. Oke, Bu, itu untuk contoh tadi bunga. Kalau itu boleh tahu nggak sih Bu, gimana sih cara memproses dari kain percanya untuk dijadikan sebuah benda kerajinan, Bu? Maksudnya kayak apa aja sih yang dibutuhkan, alat-alatnya kayak gitu, Bu? Saya kalau kayak gini cuma potongan kecil-kecil saja, Mbak. Ini cuma potongan berapa ya? Ini itu 12 kali 8 mungkin ya. 8 cm, kecil sekali. Kemudian kita jahit kotak. Sebenarnya saya ada cuma di belakang yang masih ini. Apa itu potongan seperti ini. Itu kita kasih apa yang namanya spon atau kita kasih dakron. Saya kasih dakron seperti ini. Dakron kita jahit. Sebenarnya proses jahitnya juga gampang sekali. Ya, kita kalau nggak punya mesin jahit, pakai jahit tangan bisa.
Kemarin saya ini ngajari anak-anak SMA itu untuk kewirausahaan itu bikin gantungan kunci pakai jahit, pakai tangan jahitnya. Dan mereka bisa semua bikin kayak gini. Sama sekalian belajar packingnya. Istilahnya dari kain perca kita bikin seperti ini sampai bisa siap jual. Untuk kemarin saya ngajarin anak-anak SMA seperti itu. Jadi nggak usah pakai mesin bisa. Hanya buka tulip. Oh bisa ya Bu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu Rina. Silakan. Kalau mau ikut kelasnya kira-kira biayanya berapa ya Bu Rina? Kalau ini kan saya masih offline ya, maksudnya itu yang itu sekitar, saya belum ke online-nya. Ya kalau saya itu kalau pelatihan kalau itu nggak mahal-mahal. Saya seneng kalau teman-teman itu bisa semua. Kalau di sini di Solo itu biasanya kalau kemarin bikin gantungan kunci yang kayak tadi itu ini kemarin aja saya ini bahan dari saya itu 35.000. Ini dibawa pulang ininya. Kalau ini dijual itu sekitar ada yang kalau ini 15.000, ada yang dijual 25.000 tergantung kainnya. Satu gantungan. Soalnya nanti kalau ada saya udah ini lah online atau nanti mungkin ada teman-teman ada yang ada beberapa yang pengen atau mau sendiri bisa japri saya kontak nanti bisa kalau untuk belajar bisa langsung. Keren banget nih bisa langsung sama ownernya nih. Ya, apalagi kalau ini bawa bahan sendiri kan. Kalau yang bikin sendal-sendal begini, ini kan kalau ini modalnya lem ini, gunting sama lem aja. Bikin sendal batik kayak gini. Walaupun nggak kain batik kan bisa, misalnya kain yang bunga-bunga atau apa, bisa jadi sendal rumah. Itu modalnya gunting sama lem. Kalau bikin sendal itu. Jadi semua memang sebenarnya dari ini sih ya Mbak ya. Dari apa ya? Keinginan kita bagaimana mengolah itu biaya sebenarnya murah semua. Orang ini juga kain-kain yang murah. Oke. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang ini ya enggak, yang sama kayak saya enggak ya? Saya seneng kalau ada temennya. Saya suka ini Mbak, ikut komunitas-komunitas yang sama-sama suka pernak-pernik, bikin pernak-pernik kayak itu karena menginspirasi ya kalau ada temennya sama sefrekuensi ya gitu. Untuk mengembangkan usaha juga bisa. Jadi bisa saling bertukar pikiran juga ya Bu ya? Iya betul, fungsinya berkomunitas, berkumpul kan seperti itu. Bagaimana menambah wawasan kita lebih maju lagi, lebih baik lagi. Oke, ini dari Neng Andayani. Boleh dong diinfokan nomor WA-nya Kak Rina. Hehe, thanks ilmunya nanti saya ajarkan lagi ke anak-anak didik tingkat SMP. Wah, oke. Bagus banget itu. Ini sudah gabung di grup Zerowas atau belum ya? Ini Bu Rina juga sudah gabung kan ya Bu ya? Di grupnya Zerowas atau belum nih? Sudah, saya. Belum. Oke, nanti nomor WhatsApp-nya Bu Rina boleh lah ya diinfokan ya. Keneng Andayani. Boleh nanti di 0898 0888 066. Oh, nanti bisa dibantu Mbak Ika untuk share. Oke, siap. Nanti bisa tanya-tanya. Jadi mungkin untuk saat ini itu kalau mau belajar bagaimana cara pembuatannya itu bisa langsung kontak ke Bu Rina aja ya Bu ya. Jadi belum ada kelas khususnya ya.
Yang online belum, Mbak. Kalau offline yang area Solo sekitarnya silahkan ke rumah. Oh. Saya selalu membuka pintu kalau yang pengen belajar bikin-bikin apa gitu. Kemarin bikin ini snack buket. Lagi tren. Nah kayak gini-gini kain perca gini-gini untuk bikin berapa banyak nanti bisa bikin ini, dibikin buket, bisa untuk kado atau hadiah ya kalau sekarang. Souvenir kayak gitu juga bisa ya Bu ya? Iya. Kalau proses pemasaran saya ini udah sampai kemana-mana karena sering ikut ini, ikut apa pameran-pameran seperti itu. Biasanya untuk harga jualnya sendiri itu tergantung apa sih Bu? Apa hanya tergantung dari jenis kainnya atau ada yang lainnya lagi? Kerumitan Mbak. Kalau kain perca itu di tingkat kerumitannya. Misalnya kalau coaster yang seperti ini kan ini rumit ya. Bikinnya ini polanya itu juga rumit. Ini namanya kan welting kayak gini nih rumit. Ini butuh ketelitian lah biar rapi. Kemudian kalau yang kayak gini-gini, aplikasi gini, ini juga sarung bantalnya kan jadi mahal karena ini kan butuh ini juga punya kerumitan. Kalau konektor kayak gini kan nggak rumit, ini gampang, jahit ini yang murah kayak gitu. Kerumitan pembuatan. Sama kalau kain perca yang misalnya beli, misalnya kan nggak bisa nyari ya, misalnya nggak dapat yang free kayak gitu, kita harus beli kayak gitu, mungkin bisa dihitungkan HPP-nya, kita beli kain seberapa. Kalau misalnya kain perca itu biasanya dihitung per kiloan. Kita belinya kiloan, nanti kita jumlahnya berapa, nanti bisa dihitung dari situ. Nah, kita bisa bikin apa, nah, tingkat kerumitannya bikin ini, kalau memang susah, ya tenaga kita harus dibayar susah, biar agak mahal. Tapi kalau bikinnya gampang juga sesuai kerumitan, kalau kain pecah. Biasanya kesulitan apa aja sih Bu yang dijumpai saat pembuatan produk-produk dari kain perca? Kesulitannya kalau sekarang sih ini saya sebenarnya untuk inovasi produknya harus ini sering-sering browsing model-model terbaru apa yang sedang tren kayak gitu. Karena saya bikin ini dompet untuk starter kit untuk COVID kan ada untuk dompet untuk tempat tisu, ada tempat untuk masker kayak gitu kan, masker, kemudian ada tempat hand sanitizer kayak gitu itu ya, jadi kayak gitu inovasi baru harus dimunculkan untuk produk-produk terbaru kayak gitu. Itu dari kain-kain perca, cuma ini saya nggak bawa di tas. Itu ada dari potongan-potongan kain saya bikin dompet. Jadi untuk satu dompet begini kainnya bisa beda-beda warnanya. Kayak ginilah istilahnya. Ada biru, ada merah kayak gitu tuh. Tapi saya bisa jadi satu starter kit dompet yang muat apa-apa. Bisa ada tempat tisunya seperti itu. Ada tempat maskernya, ada tempat hand sanitizer-nya. Dan kemarin itu saya dapat juara 2 dari kedinasan untuk inovasi produk. Iya, pemanfaatan kain. Produk-produk terbarunya itu memang harus ini ya Bu ya. Jadi mengikuti apa sih yang sekarang sedang tren, apa yang sekarang dibutuhkan. Gitu ya, iya, biar nggak monoton Mbak produk, meskipun dari bahan-bahan limbah, misalnya limbah yang sudah dibuang, tapi kan bisa mengikuti zaman.
Bagaimana kita membawa kain-kain yang sudah nggak dipakai ini bisa jadi produk yang lagi trending atau lagi jadi model sekarang kayak gitu. Mengikuti zaman lah istilahnya. Tapi kainnya kan tetap kain-kain yang udah sisa-sisa itu. Terus yang kedua mungkin kalau misalnya nggak harus kain pecah, mungkin dari kain yang gede, kain kita beli itu kita combine sama kain-kain pecah. Jadi tetap kain pecahnya dimasukkan ke bahan yang ada. Kayak gini nih, saya bikin cempal batik, cempal bebek, bentuknya bebek seperti ini untuk pelatihan. Ini juga dari sisa-sisa kain. Nah, kalau ini kayak tas gini. Ini juga sisa-sisa kain yang tadi, kain konveksi batik tadi, cuma ada pemilihan warna. Jadi saya ini gabung-gabung. Kayaknya digabung-gabung. Jadi tas. Ini saya kombinasikan dengan kain jean. Keren ya Bu ya, bisa dikombinasikan dengan berbagai jenis kain. Ini Mbak, ini juga nih. Ini dompetnya. Ini kan juga kain sisa-sisa itu. Ini ada saya kasih kancing. Cuma bagaimana memadu padangan gitu Mbak, istilahnya. Cuma ini ada kain sedikit, udah kita tempelin sini. Oke, bisanya cuma bikin dompetnya segini, ya sudah kita bikin segini. Bisa dijual. Betul, keren. Iya. Yang lucu-lucu kan? Iya. Ini dari kain sisa. Jadi ini kainnya macam-macam. Ini kain yang apa ya? Ini kain baju ini kayaknya. Ini kain baju yang nggak dipakai. Saya combine sama ini kain flanel. Kain flanel. Itu. Oke, ini ada yang bertanya lagi nih Bu. Ya. Oke. Bagaimana pemanfaatan kain yang jenis tile atau brokat selain kain batik berkotak atau bercorak? Pemanfaatan kain brokat ya. Kemarin Ya. kalau saya buka cuma ini saya pas habis. Itu saya pakai untuk ini kombinasi apa ya? Untuk kombinasi membuat tas. Jadi atau untuk masker juga ada. Mas, saya bikin masker dari kain brokat juga itu brokat. Itu ada apa itu kayak bikin masker sisa-sisa dari konveksi itu dari penjahit tetangga itu kan banyak yang buat baju-baju kebaya itu kan sisanya banyak. Sama saya bikin ini untuk kombinasi dompet. Cuma ini pas habis. Mungkin kapan-kapan bisa saya sharekan untuk ini sama kombinasi kain brokat. Jadi saya tempel aja kain brokatnya. Saya ini apa itu kan ada lengkok-lengkokannya itu bentuk-bentuk gitu. Kain brokat. Itu dibikin dompet sama nanti satu set sama baju juga bisa. Kain brokat. Saya banyak kain brokat. Sudah saya kumpulkan, saya sendirikan. Halo, Maika. Oke. Apa itu Bu? Kalau fungsi secara umumnya itu sama dengan kain perca yang biasa atau memang itu untuk ada yang lain? Kain brokat memang nggak beda Mbak, tidak kayak kain karena kan memang tipis dan ini ya apa transparan ya. Jadi memang harus kita kasih apa itu
lapisan dulu. Kemudian kalau bisa bikin bros-bros, biasanya kalau brokat biasa untuk bros-bros kayak gitu. Bros kecil kayak gitu. Jadi memang agak beda. Kalau brokat itu nggak semua bisa masuk. Cuma kita lihat ini. Kalau saya lihat motifnya, motif kain kan ada motifnya kayak gitu kan. Kita ambil aja, kita potong. Jadi nggak harus kita pakai semua, itu enggak. Jadi bagaimana kita memanfaatkan yang brokat yang kecil itu, nanti kita potong. Cuma saya ini kalau di gudang ada ini, kalau saya bisa ke sana sebentar, saya ambil. Kan ada kain brokat, mungkin ada kan coraknya, bunga, kita ambil bunganya aja, kita tempel. Untuk aplikasi, Tinggal bagaimana ini ya Bu ya, kreativitas kita ya mau digunakan untuk apa, untuk dipadu-padakan dengan apa, seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi dari kain perca itu nggak tetap harus kita pilih lagi. Maksudnya satu lembar kain perca itu misalnya bisa kita ambil sebagian saja juga bisa. Jadi nggak harus semua. Oke, keren banget sih ya. Kalau udah sampai ke penjualan itu udah keren banget Bu. Iya, makanya udah sampai ke untuk usaha, untuk bisnis itu memang otaknya harus bekerja terus ya, gimana bikin apa lagi. Harus jalan terus ya Bu ya. Iya. Apalagi kalau saya ngisi pelatihan kayak gitu kan harus butuh bikin apa lagi ya. Kadang-kadang kan teman-teman yang sering ikut kan, Mbak bikin apa lagi ya. Untuk kreatif dan inovatifnya harus dikembangkan terus ya Bu setiap harinya ya. Iya betul sekali. Semua harus jalan. Bu Rina, tidak terasa ya kita sudah 1 jam ternyata. Oh iya. Ya Allah. Sakit sih ya Mbak Ika. Banget loh. Oke, teman-teman di sini ini ya, apa itu, kalau ada yang bertanya nanti bisa mungkin japri ke saya atau nanti lewat Mbak Ika juga bisa disampaikan. Atau kita kan masih ada 1 sesi lagi besok ya Bu besok ya. Iya. Kalau barangkali teman-teman ada pertanyaan tapi belum bisa tersampaikan, atau nanti ya biasanya kan habis selesai baru muncul itu pertanyaan ya. Itu nanti bisa ditanyakan besok di sesi teleponan ya Bu ya. Nanti pengen besok bikin apa gitu ya, nanti bisa saya share apa ya, nanti coba saya juga memikirkan untuk materi besok yang bisa saya sharingkan, misalnya untuk bikin apa yang bisa lewat foto gitu. Boleh sekali. Oke, sebelum ditutup Ibu silakan kalau mau ada yang mau disampaikan Bu. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua yang pada malam hari ini sudah gabung. Mohon maaf tadi sempat ngilang-ngilang karena ada sesuatu hal yang ternyata saya harus ngilang-ngilang sebentar. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang salah dari saya, baik kata atau apapun, atau materinya kurang jelas atau bagaimana, saya mohon maaf. Nanti mohon koreksinya bisa WA ke saya atau minta saran untuk saya harus bagaimana, atau nanti bisa sharing-sharing sama saya, boleh, silahkan. Terima kasih. Satu yang perlu saya sampaikan bahwa kita harus mengasah kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita, bahwa semua yang ada sekitar kita itu sebenarnya bermanfaat untuk kita, cuma bagaimana kita mengolahnya dengan baik, menjadi produk yang lebih baik, menjadi barang yang lebih baik. Bahwa setiap barang-barang yang istilahnya orang lain tidak membutuhkan atau orang memang harus dibuang dan sebagainya, mungkin bisa kita manfaatkan. Karena banyak sekali limbah-limbah yang di sekitar kita. Kemarin itu misalnya saya bikin vas bunga dari botol bekas, kayak begitu. Untuk pemanfaatan semua barang-barang bekas, jadi memang harus peduli lingkungan. Itu Mbak. Dan bisa menjadi, intinya gini, bagaimana itu bisa menjadi sumber penghasilan kita, bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Kita berbagi untuk sharing dengan semua teman, untuk teman-teman saudara dan sekitar kita, itu juga sangat bermanfaat. Itu Mbak Ika.
Oke, itu dia tadi. Mohon maaf kalau ada salah kurang. Sebenarnya mungkin karena koneksi aja ya Bu ya. Iya, aduh maaf sekali. Pas drop. Nggak apa-apa Bu. Itu dia tadi ya teman-teman ya. 1 jam kita sudah sharing-sharing seputar bagaimana cara mengembangkan kreativitas dengan kain perca yang pastinya bermanfaat banget untuk malam hari ini. Dan juga tadi Bu Rina sudah menyampaikan pesan-pesannya ya. Semoga itu juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, buat teman-teman nih yang mungkin masih penasaran atau mungkin mau kepo-kepo ya, kepo-kepo nih produk-produk hasil kain percanya Ibu Rina itu bisa langsung dicek ke Instagramnya Kejora Kreativa ya Bu ya? Ya, kalau di Kejora Kreativa bisa itu atau di Lintang Kejora. Kalau Lintang Kejora itu sebenarnya di ini Mbak untuk tas sama dompet. Kejora Kreativa sama di Lintang Kejora Gift. Mungkin bisa dilihat produk-produk saya. Ya teman-teman ya, boleh dikunjungi, boleh di-follow ke boleh silakan. Iya, ataupun ke Lintang Kejora, oke. Dan buat Sobat Subi ya, silahkan bisa juga nih kunjungi marketplace-nya Subi Antik ya. Buat Sobat Subi yang cari piring-piring cantik, piring-piring unik, gelas cantik dan sebagainya, nanti Subi Antik akan menyuguhkan ya dengan banyak sekali jenis-jenis piring cantik dan piring uniknya ya. Yang pastinya di sini kalau teman-teman sudah menjadi Sobat Subi sejak lama ya, pasti sudah tahu kualitasnya ya. Dan terus kalau teman-teman nih mau mengunjungi websitenya Subi Antik juga boleh banget, tinggal ketik aja www.soebiantik.shop. Itu adalah website resminya Subi Antik. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk malam hari ini. Jangan lupa buat satu sesi lagi, kita besok ada sesi telewebinar jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Dan untuk webinar minggu depan kita akan sharing-sharing seputar vegan tuna mayo wraps yang pastinya akan bermanfaat dan menarik banget buat kita semua. Jadi jangan lupa buat minggu depan webinarnya harus tetap join ya. Terus buat besok nih ya, sekali lagi untuk sesi telewebinarnya kita masih ada 1 jam lagi, jam 10 sampai dengan jam 11. Oke, terima kasih banyak Bu Rina untuk malam hari ini ilmunya. Sama-sama Mbak, dan terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Sampai ketemu lagi insya Allah. Oke, mohon maaf juga apabila saya juga ada banyak salah kurang. Terima kasih Bu Rina, terima kasih Sobat Subi, selamat malam dan selamat istirahat.